Halo semua, gimana kabar kalian hari ini? Ya, hari ini marketnya ditutup merah 0,5% ya, cuma tadi pagi kan memang ada gap up, jadi gap up tapi dia nggak kuat nyata turun lagi. Ya, gimana kabar Porto kalian di awal November, tanggal 1 November? Harusnya awal bulan baru kita pasti berharap portofolio bisa setidaknya hijau-hijau semua ya, tapi ternyata hari ini marketnya malah ditutup merah. Nah, sebenarnya untuk market ini kemarin gua ada update ya. Terakhir kali itu gue update di tanggal 27 Oktober itu gue bikin video di YouTube dan gue bilang ini ada kemungkinan marketnya bakal turun, bakal jebol dari area kotak di sini karena waktu itu feeling gue kayaknya ini karena udah beberapa hari dia sideways di sini aja nggak kuat untuk breakout dari resistannya di all time high dekat-dekat all time high di sini. Nah itu makanya gue bikin video di YouTube dan gue ngejelasin tentang update-nya itu. Dan ternyata bener aja, besoknya tanggal 28 Oktober itu langsung jebol. Kemudian dia udah sentuh di sini ya, sebenarnya udah sentuh di area support yang pertama di sini. Nah, ketika dia sentuh, ternyata satu hari setelahnya dia naik. Kemudian di hari ini, tanggal 1 November, dia dibuka gap up dan ternyata turun. Nah, untuk update sedikit tentang IHSG, kalau kita lihat dari chartnya, harusnya sih untuk saat ini, gua masih lumayan yakin kalau dia bakal turun dulu, turun lagi, karena kayaknya sih dia masih belum kuat ya untuk masuk ke area area sideways yang di atas ini lagi. Jadi ya buat kalian yang sekarang portonya mungkin kondisinya masih profit, itu dijaga aja, jangan lupa untuk pasang trailing stop supaya nanti kalau misalkan marketnya ambiar, jeblos semuanya, merah semuanya, nah itu paling enggak profit kalian bisa diamanin dulu, jadi nggak yang profit tiba-tiba jadi minus. Jadi jangan lupa untuk pasang trailing stop. Terus untuk kalian yang udah punya posisi di beberapa saham, eh gue saranin sih kalau misalnya kalian masih punya cash, jaga-jaga dulu aja. Eh, jangan langsung di HK, jangan langsung kalau misalkan dia harganya naik jangan langsung di HK karena masih ada kemungkinan kalau harga-harga naik itu cuma prank-prank sebentar aja karena lagi dimainin. Jadi coba aja untuk antri bawah. Siapa tahu dapat kayak gitu. Untuk ininya sendiri sih, view IHSG sendiri gue masih lumayan optimis kalau dia bakal sentuh di area sini ya, di area 6427 sampai 6506 dan semoga aja ketika dia sentuh di area sini dia bisa mantul lagi ke atas kemudian lanjutin tren bullishnya dan tembus all time high terus kemudian minimal sentuh dulu lah 7000 karena dari awal itu kan target kita ya, target yang udah gue bikin dari beberapa bulan lalu ketika gue posting video analisa tentang IHSG. Nah, tapi kalau nggak bisa gimana? Kalau misalkan nggak bisa ya ini area kedua. Ini nanti kalian lihat sendiri aja di sini ada tulisannya area kedua. Kalau misalkan jebol lagi itu baru waktunya kita untuk panik karena trennya udah bener-bener gak bagus. Oke, sebelum kita mulai ke video pembahasan analisa hari ini, seperti biasa, gue mau ngingetin kalian kalau misalkan kalian belum subscribe YouTube channel gue, jangan lupa untuk subscribe karena gue akan aktif, gue usahain gue akan aktif upload video baru setiap hari, update-update saham setiap hari, dan kalau misalkan kalian ada requestan saham apa yang mau dibahas teknikalnya silahkan komen aja di kolom komentar dan jangan lupa juga untuk bantu gue ngembangin channel ini dengan cara like kemudian komen dan share video ini ke teman-teman kalian supaya ada semakin banyak orang yang bisa eh, mendapatkan manfaat dari analisa yang gue bikin di YouTube. Kemudian jangan lupa juga untuk follow Instagram gue di sini di Jovi777 karena gue lebih aktif sharing seputar saham, kemudian edukasi seputar analisa teknikal yang bisa kalian lihat di sini di IGTV. Ini gue udah share beberapa. Kemudian gue juga ada sharing watchlist pribadi gue di IG. Khusus watchlist pribadi gue akan gue share di IG. Itu biasanya gue akan kasih lengkap dengan area support, area taking profit, kemudian area belinya di mana, cut lossnya di mana, seperti itu. Dan kadang-kadang juga ada beberapa saham yang gak gue posting, gak gue upload, tapi gue kasih kesempatan untuk beberapa orang yang kayak gini sih, kayak ngikutin event. Jadi gue ada kasih kesempatan untuk yang
curhatannya paling miris atau ngakak yang gue pilih itu akan gue kasih watchlist gue yang gak akan gue post di IG karena alasan-alasan tertentu. Dan ini kemarin, ini yang pertama kali, kemarin udah ada beberapa yang dapet dan harusnya sih mulai ke depannya karena ada cukup banyak orang yang antusias, gue bakal lebih sering bikin yang kayak ginian. Kayak gitu. Jadi jangan lupa untuk follow Instagram gue supaya nggak ketinggalan info-info menarik seputar saham. Oke, gak usah lama-lama, kita langsung mulai aja ke video pembahasan. Jadi hari ini gue mau bahas tentang saham-saham rokok. Karena memang dari followers IG gue itu beberapa ada yang tanya ya, terutama HMSP sama GGRM kayak gitu. Jadi kita bahas saja pertama kali. Kita pertama langsung ke HMSP. Ya, ini gue akan bersihin dulu. Oh ya, BTW kalau misalkan suara gue kurang jelas atau mendem, itu jangan lupa untuk kasih tahu gue di kolom komentar ya. Karena kemarin ada yang bilang kalau suara gue gede kecil, tapi ini sebenarnya udah gue betulin, jadi harusnya udah nggak apa-apa. Cuman kalau misalkan masih bermasalah audionya, tolong kasih tahu gue di kolom komentar ya supaya gue bisa tahu dan perbaiki. Nah, ini kalau kalian lihat saham HMSP ini, sebentar ya. Sebenarnya saham HMSP ini kemarin gue sempat mau share di Instagram, cuman karena gue lupa, karena gue kelupaan dan gue udah share saham lain duluan, jadi akhirnya gue nggak share, gue biarin aja. Nah, kalau kalian lihat di sini ya, ketika dia turun di sini, ini kan sebenarnya HMSP ini kan downtrend kan. Nah, tapi ketika dia kemarin turun, ya kita anggaplah di sini, kemudian dia naik lagi, kemudian dia ketahan di sini lagi, area bottom di sini, dan akhirnya ketika dia sampai di sini, ini sebenarnya udah bisa spekulasi kalau dia bakal bentuk yang namanya double bottom pattern. Nah, double bottom patternnya ini akan valid kalau misalkan harganya ini udah bisa breakout dari neckline-nya yang ini, garis merah sini. Nah, untuk targetnya sendiri sebenarnya udah sampai untuk targetnya double bottom. Jadi targetnya double bottom itu kan setinggi di sini kan. Terus kemudian kita kalau arahin ke neckline ya kurang lebih di sini kan. Nah, ketika dia kemarin sampai target dari double bottom ya, which is yang di sini, di harga sekitaran 1170-an. Nah, ini kan ketika dia sampai sini, kepentok sama resisten kan. Kebetulan di sini juga ada resisten dan akhirnya nggak kuat. Nah, waktu dia balik arah kayak gini, kita patokannya tetap di neckline. Jadi neckline-nya ini sebenarnya bisa kita jadiin sebagai support. Nah, karena neckline di sini kemarin ketika dia turun, ini juga sekarang neckline-nya udah dijebol kan. Jadi ini kita bisa bilang kalau sebenarnya secara tren HMSP ini ya udah gak bagus, dan kenaikan kemarin tuh bukan tanda-tanda mau reversal karena ini dia sebenarnya udah dijebol lagi support yang di neckline-nya, jadi sebenarnya menurutku udah nggak terlalu bagus. Dan yang kedua kalau kalian lihat ini kan gue ada nyalain indikator MA ya, moving average 50. Ini juga harganya per hari ini dia udah gerak di bawahnya moving average 50 yang di sini, yang garis ini. Jadi moving average ini dia bisa untuk sebagai indikator ini sahamnya lagi uptrend kah atau misalkan downtrend. Jadi simpelnya kalau misalkan dia harganya gerak di atas garis ini, di atas garis merah ini kayak gini kan, ini berarti masih bisa kita bilang kalau untuk jangka pendek dia masih lagi dalam fase uptrend. Tapi kalau ketika dia harganya udah tembus dari moving average di sini, nah ini kita udah harus hati-hati karena moving average bisa dijadiin sebagai support juga kayak gitu. Kalau dia udah tembus ya berarti ini ada kemungkinan chance untuk dia kembali downtrend lagi. Nah, sekarang yang paling penting adalah pasti banyak dari kalian yang mungkin punya saham ini pasti bakal tanya, ini HMSP masih oke gak sih buat di hold? Nah, eh, hold atau enggak itu tergantung dari posisinya kalian. Kalau misalkan kalian investor yang udah nabung saham ini dari let's say 2 bulan lalu atau mungkin tahun lalu atau mungkin beberapa tahun lalu, kalau itu gue agak susah untuk kasih kasih saran karena sorry banget, minus kalian pasti udah lumayan dalam karena kan ini udah kalau misalkan apalagi yang belinya dari tahun-tahun lalu ya, karena kan kalau kita lihat sendiri kan ini setiap tahunnya memang konsisten dia downtrend terus ya, kayak chartnya kurang lebih mirip sama Unilever. Sorry banget gue nggak bisa kasih
saran apakah harus hold atau enggak itu nanti keputusan ke kalian lagi. Gue cuma bisa kasih kalau misalkan titik support paling terakhirnya itu ada di sini. Karena kemarin dia ketahan 2 kali di sini. Nah, di 950 kalau misalkan dia jebol juga 950-nya ya, ini udah fix dia akan dia masih downtrend kayak gitu. Pokoknya jebol 950 itu berarti udah fix dia arahnya masih ke bawah, masih downtrend. Nah, nanti sampai mana support berikutnya? Masalahnya kalau misalkan kita trading di saham-saham downtrend kayak gini ataupun invest, kalian bisa lihat ya. Ini gue ganti time frame-nya jadi monthly. Jadi satu candlestick ini merepresentasikan ini itu pokoknya satu candlestick ini itu 1 bulan ya. Nah, kita lihat ya. Ini dari terakhir ini di 2 Januari 2018 itu all time high-nya kan di 5.560. Kemudian setiap bulannya sejak Januari 2018 tuh setiap bulannya turun terus kan. Kalian kalau lihat ini kan dari sini ke bawah terus kan. Nah, saham-saham yang kayak gini tuh yang agak susah dipredik karena ketika dia downtrend dan belum ada tanda-tanda reversal yang kuat, itu dia pasti cenderung akan turun lagi, apalagi kalau supportnya udah dijebol. Jadi ini kan udah bentuk lower low. Nah, kalau lower low di sini dijebol lagi ya dia bakal bentuk lower low yang baru. Nah, kira-kira kalau kita lihat dari history chartnya, ini kan support berikutnya ya kurang lebih ada di ini kan tadi di sini ya. Ya mungkin yang agak jauh di sini sih, di 600-an, 630-an. Itu kalau kita pakai candle monthly ya, karena gue pakai candle bulanan ya. Kalau misalkan kita time frame-nya kita ubah ke daily atau mungkin weekly itu mungkin nanti bisa kelihatan area-area support berikutnya. Cuman karena ini kita lihat ya udah harus yang jauh, gue lihatnya jauh. Jadi kalau gue ganti ke weekly mungkin gue eh, harus geser ke belakang-belakang itu agak susah karena monitor gue juga gak terlalu gede kan. Jadi gue pakai time frame monthly. Nah, pokoknya kalau time frame monthly itu dia supportnya ketika dia jebol support yang tadi di situ, ya udah itu ya ada kemungkinan dia bisa sampai ke level 600-an kayak gitu. Nah, itu kalau buat yang invest, sorry banget gue nggak bisa kasih kasih pendapat untuk hold atau enggak, gue cuma bisa kasih level supportnya. Nah, untuk keputusan kalian mau hold kah, atau misalkan kalian mau nambah barang di bawah, mau serok lagi, atau mungkin kalian mau buang barang, itu keputusannya ke masing-masing ya. Nah, kalau misalkan buat kalian yang trading, khususnya yang baru beli sebulanan terakhir, ya udah, kalian udah nggak usah bingung sebenarnya. Ketika dia udah, yang pertama ketika udah jebol neckline di sini, mungkin gue kasih area aja. Ketika area neckline-nya dijebol, kurang lebih di 1045 sampai 1070 dijebol dan dia nggak bisa naik lagi di atasnya neckline, which is yang nggak bisa naik di atasnya 1070 lah anggaplah. Itu ya udah kalian nggak usah simpan barang lagi. Tapi kalau misalkan kalian masih kuat, masih mungkin minusnya masih nggak terlalu banyak atau mungkin masih dalam kondisi profit dikit, ya itu dijaga aja. Dijaga aja jangan sampai profit kalian hilang malah jadi minus. Nah, kalau misalkan kalian yang kuat, yang tradingnya kuat ngelihat minus banyak, ya udah kalian mungkin spekulasi bisa tunggu sampai batas di sini di 945. Pokoknya 945 ini adalah support terakhir yang nggak boleh jebol. Kalau jebol ya udah. Kalau buat yang trading sih buang barang aja lah kayak gitu. Karena kan kalau trading ya harus disiplin cut loss ya. Kalau misalkan jebol support ya udah jangan sayang-sayang lagi daripada ntar makin makin dalam minusnya kayak gitu. Nah, intinya selama dia nggak bisa naik, harga yang nggak bisa naik ke batas neckline ini, neckline-nya si double bottom yang tadi, itu ya udah harusnya sih arahnya masih ke bawah kayak gitu. Oke, sekarang lanjut aja kalau untuk HMSP ya kurang lebih kayak gitu. Kita lanjut ke, oh ya sorry, ada satu lagi sebenarnya yang harus gue kasih tahu. Nah, kalau kalian tarik sedikit ke atas, di sini sebenarnya ada area gap nih. Jadi HMSP itu turun, dia desain area gap di sini. Nah, masalahnya kita kan nggak tahu dia kapan, dia sekarang sebenarnya arahnya itu ini mau reversal ke atas kah, mau ganti tren jadi uptrend kah, atau mungkin dia malah ternyata lanjut lagi turun ke bawah kan kita nggak tahu. Jadi jangan sampai spekulasi, jangan sampai terlalu yakin. Apalagi untuk yang trading ya. Kalau yang trading ya jebol support
Jangan jangan disayang-sayang lagi kayak gitu. Nah, kita bisa lihat karena di atas masih ada gap. Jadi mungkin mungkin aja suatu saat nanti ketika dia beneran fix bakal ganti tren jadi uptrend, ya itu ini ada kemungkinan area-area ini bisa dijadiin resistennya, jadi bisa dijadiin sebagai area TP-nya nanti. Tapi sekali lagi kita nggak tahu kapan akan fix beneran ganti tren kayak gitu. Jadi kita masih harus lihat, kalau kita teknikal, kita masih harus lihat ininya, grafiknya beberapa minggu ke depan atau mungkin beberapa bulan ke depan kayak gimana, kayak gitu. Terus dia jebol support di sini atau enggak, kayak gitu ya. Oke, kita lanjut aja ke GGRM. Nah, GGRM kalau lihat di sini juga dia ada sisain gap ya di atas ya. Dia ada sisain gap di sini, dua bahkan. Di sini juga ada gap. Nah, ini ada kemungkinan ya suatu hari nanti bakal bisa ketutup. Cuma masalahnya kita sekarang kan belum tahu nih GGRM itu kapan sih bakal bakal balik jadi uptrend lagi. Karena kan kalau kalian lihat ini gue ganti candle aja ke bulanan. Nah, ini ya kurang lebih sama kan kayak kayak chartnya si HMSP tadi. Jadi all time high di sini di 100.000 dari Maret 2019 ya sampai sekarang masih turun. Dan ini kalau kalian lihat time frame monthly-nya, di sini udah penentuan nih sebenarnya. So, ini penentuan nih supportnya di mana ya? Sebentar ya. Gue akan bedain warnanya supaya kelihatan. Nah, kita ganti lagi ke time frame harian. Nah, ini kan kelihatan nih support pertamanya ya kurang lebih di sini. Support pertama kurang lebih di sini. Untuk ya trading perhatiin support pertamanya ya kurang lebih di 32.775 atau di sini ya 32.700-an lah, kurang lebih 32.700-an itu support pertama. Kalau misalkan jebol ada dua pilihan, mau hold atau cut loss kayak gitu. Kalau hold ya siap-siap nanti ketika dia sampai di support terakhir dan di sini ini supportnya nggak boleh jebol ya. Kalau misalnya jebol ya udah fix dia downtrend lagi di 29.900. Ini kalau misalkan dia jebol ya udah buang barang semuanya buat yang trading. Tapi kalau misalkan dia ternyata mantul lagi ke atas dan pokoknya tanda-tanda mantulnya tuh kuat, ya itu bisa spekulasi untuk masuk mungkin trading cepat aja atau ya fresh down kayak gitu. Tapi kalau gue pribadi gue nggak suka fresh down karena ini kan saham downtrend ya. Jadi kalau saham downtrend itu sebenarnya probability-nya lebih lebih gedean dia bisa jebol support daripada dia bisa mantul lagi kayak gitu. Jadi kalau gue sih gue tipe yang nggak mau lawan arah market. Kalau misalkan dia lagi downtrend ya udah gue sebisanya nggak koleksi saham itu kayak gitu. Karena ya lebih banyak kemungkinan dia untuk turun lagi daripada dia untuk naik lagi kalau misalkan di saham downtrend kayak gitu ya. Nah, untuk GGRM gue nggak akan bahas terlalu banyak karena ya kayak ya nggak terlalu banyak yang bisa dibahas juga. Pokoknya perhatiin area supportnya. Terus sama aja kayak HMSP tadi. Kalau misalkan kalian yang udah invest dari lama atau mungkin dari tahun lalu, dari beberapa bulan lalu, itu sorry banget gue nggak bisa kasih saran. Yang pasti untuk jangka pendeknya level supportnya ada di sini dua ini. Kalian catat aja. Kalau misalkan nanti harganya jatuh, jangan lupa untuk tentuin strateginya masing-masing. Baiknya kayak gimana? Apakah mau hold atau mau fresh down ataukah mau jual semua kayak gitu. Itu semua keputusan ada di tangan kalian. Nah, bonus aja satu saham lagi karena ini juga pasti gue yakin banget ada banyak yang bingung atau mungkin kecewa sama saham ya. Ya, tidak lain dan tidak bukan adalah Unilever. Jadi Unilever itu kemarin kan di sini ya. Ini sebenarnya waktu dia ada tanda-tanda mau naik itu gue ada post di Instagram Reels gue. Kalau misalkan teman-teman yang ada lihat dan notice kode gue di sini kan dia ada bentuk kemungkinan potensi bentuk double bottom kecil ya. Nah, double bottom itu kan kalau dia
tembus neckline, ya ini kan neckline-nya di sini. Nah, kalau tembus neckline kan ada kemungkinan dia bakal naik. Nah, kemarin itu ketika dia tembus neckline, kemudian sempat naiknya kenceng banget, udah berapa persen nih, sekitar 20-30 persenan mungkin ketika dia tembus neckline. Ya, 30% ya. Nah, 30% sampai sampai di 30% sampai di 5.400, kemudian dia balik lagi turun lagi. Nah, kemarin gue ada kasih tahu, sebenarnya gue udah update di Instagram Story juga karena ada beberapa yang tanya. Untuk level support pertama itu di sini 4.700 waktu itu, karena waktu itu harganya masih belum jebol, waktu itu masih sekitaran tanggal 20-an Oktober. Waktu itu gue udah bilang, pokoknya support pertama di sini, kalau jebol tentunya sendiri strategi masing-masing, karena gue nggak pernah mau untuk saranin kalian hold atau mungkin average down atau mungkin jual semua, karena apalagi ini saham downtrend ya, karena saham downtrend ya eh, semua kemungkinan bisa terjadi, bisa aja dia jebol support tiba-tiba naik lagi atau mungkin jebol support dia makin dalam. Jadi ya gue nggak bisa kasih saran lah untuk ini, pokoknya semua keputusannya tetap di diri sendiri. Gue cuma bisa kasih area support doang, terus apa yang kemungkinan terjadi kalau misalkan dia jebol. Nah, pokoknya ini support pertama udah jebol. Support kedua yang nggak boleh jebol itu yang di sini. Support 2 kurang lebih di sini, di area sinilah kurang lebih di 4.200-an, 4.250 sampai 4.300. Udah gitu kalian kalau lihat ini kan sebenarnya ada garis moving average 50 ya. Moving average MA50. Nah, kurang lebih kan ini bisa jadi area support juga. Nah, ini sementara sih sebenarnya dia masih belum, geraknya masih belum di bawahnya dari moving average, jadi masih bisa dibilang ya ini trennya masih belum patah, masih belum patah. Nah, pokoknya area supportnya yang kedua di sini 4290. Kemudian yang ketiga itu ya kurang lebih di garis di neckline lah, kurang lebih di neckline antara 4000 sampai 4050. Yang keempat yang gak boleh banget dijebol, karena kalau ini jebol berarti artinya ini dia kemungkinan besar akan lanjut downtrend lagi. Itu di 3790 kayak gitu. Kalau untuk yang trading sih harusnya kalian udah paham lah ya, kalau misalnya yang trading jebol support cabut kayak gitu. Kalau untuk yang invest, apalagi yang udah invest dari tahun lalu atau mungkin 2 tahun 5 tahun lalu, itu sorry banget gua nggak bisa kasih saran apa apa. Kalian putusin aja sendiri mau gimana enaknya. Nah, kalau khusus untuk Unilever ini sebenarnya gue beberapa bulan yang lalu, kalau nggak salah 1 atau 2 bulan yang lalu, gue ada bikin analisanya tentang turunnya itu kira-kira bakal sampai mana sih. Karena ini kalau kalian lihat gue belum hapus, bahkan gue ini ada posting di Instagram gue, tapi gue lupa gue postingnya di story doang atau gue ada posting di, ada upload. Nah, kurang lebih ini kalau menurut teknikalnya penurunan head and shoulder, karena kalau kalian lihat ini candle time frame bulanannya ini kan bentuk head and shoulder ya. Kurang lebih sih harusnya kalau sesuai dengan penurunan ini ya, waktu itu prediksi gue dia bakal berhenti kurang lebih di sini di 2700 sampai 3400-an kayak gitu. Cuman ya kita lihat aja sih sebenarnya nanti dia kayak gimana ya. Kalau misalkan jebol support tadi sih ada sedikit kemungkinan kalau ya kemungkinan dia bakal sampai ke area sini kayak gitu. Dan semoga aja ketika dia udah sampai ke area penurunan head and shoulder ini ya, dia udah bisa ada konfirmasi yang kuat kalau harganya bakal balik uptrend lagi ke atas kayak gitu. Cuman untuk sekarang kita masih belum bisa tahu karena tetap harus lihat dari teknikalnya ke depannya kayak gimana. Oke, sampai di sini dulu aja pembahasan di video kali ini. Jangan lupa untuk share ke teman kalian karena gue yakin banget ada banyak orang yang punya saham rokok yang tadi kita bahas, HMSP, GGRM, dan Unilever ini, karena memang perusahaan-perusahaan ini kan perusahaan bagus. Jadi gue yakin banget pasti ada banyak yang nabung saham di sini. Dan ya semoga video ini bisa bermanfaat dan bisa kasih sedikit insight untuk teman-teman yang punya saham ini. Dan semoga aja analisa gue di sini khusus untuk video ini, semoga aja analisa gue salah, karena kalau misalkan analisa gue bener ya ini 90% dia harganya akan terus turun kayak gitu karena dia masih downtrend. Nah, kalau misalkan analisa gue salah, itu malah gue seneng karena untuk teman-teman yang punya saham ini ya kalian gak usah terlalu
pusing lagi karena harganya akan naik kayak gitu. Nah, semoga aja analisa gua salah di sini supaya kalian bisa nikmatin profit juga untuk yang udah invest lama di saham-saham rokok dan Unilever. Dan sampai di sini dulu video kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan jangan lupa untuk sekali lagi bantu gue share supaya bisa ngejangkau lebih banyak orang. Bye bye semuanya.